Sini, ikut sama mama. Sini. Halo. Kali ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara mengajarkan kepada anak agar anak mudah mengingat. Materi yang disampaikan bisa kita terapkan untuk hal apa saja ya. Misalnya anak lagi mengenal huruf, mengenal warna, mengenal angka. Nah, untuk saat ini kita akan coba dengan materi yang paling sederhana, yaitu mengenal warna. Kalau kita mau mengajarkan anak, kita harus mengerti dulu bagaimana tahapan yang baik. Karena kadang-kadang orang tua udah langsung emosi kalau misalnya nggak bisa jelasin atau anaknya ditanyakan, terus anaknya nggak bisa jawab, nggak bisa ingat-ingat juga. Nah, siapa tahu caranya tidak tepat. Oke, kita bahas sama-sama yuk. Hai. Baik, kali ini kita akan belajar tentang warna. Nah, kalau kita kesulitan mengajarkan anak tentang mengenal warna apa, lalu anaknya nggak hafal-hafal juga, mungkin boleh dicek kembali caranya bagaimana. Kita biasanya menanyakan kepada anak, warna apa ini? Warna apa ini? Seperti itu kan? Nah, dengan banyaknya hal-hal yang harus diingat oleh anak, sedangkan setiap informasi baru yang dia dapatkan itu tidak bisa langsung dia ingat semuanya keseluruhan dalam satu waktu, maka sebaiknya kita lakukan belajar mengenalnya itu secara bertahap. Gimana caranya? Kita akan bagi-bagi tips di sini. Kebetulan tekniknya ini mengambil teknik dari terapi ABA, terapi yang bisa kita berikan untuk anak-anak kebutuhan khusus. Tapi bukan cuma untuk anak kebutuhan khusus. Kalau dilihat dari tekniknya, teknik ini akan memudahkan anak untuk mengerti dan mengingat. Apa itu? Yang pertama, kita bisa menyamakan terlebih dahulu warna yang akan kita kenalkan kepada anak. Lalu yang kedua, mengenal atau mengidentifikasi. Kita tidak usah paksakan anak untuk menyebutkan dulu, tapi kita cek saja anaknya mengenal dengan cara mengambil atau menunjuk atau memegang. Setelah anak benar-benar mengenal, barulah kita bisa ajarkan anak untuk menyebutkan kata apa yang kita mau atau kita maksud. Oke, kita akan mulai langsung dengan praktek bersama. Di sini. Kamu nggak kelihatan? Nah, hari ini kita mengenal warna apa, Nak? Hari ini kita belajar mengenal warna apa? Kemarin warna apa? Biru. Kemarin warna apa? Kita coba warna biru ya. Kemarin warna bunga. Biru. Sekarang warna hijau. 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 Oke, kita coba ya. Sen, ini warna apa? Tahu. Nah, sekarang kita akan coba dengan cara yang lain. Sen pegang. Mama kasih pilihan warna. Coba. Ambil yang sama dengan hijau yang saya pegang. Mana? Betul. Untuk teknik penyamakan ini, kita bisa fokus kepada satu materi terlebih dahulu. Misalnya tadi kan kita mengenalkan anak warna apa tadi sih? Hijau ya? Warna hijau. Maka kita berikan dua pilihan warna yang akan mereka pilih. Setelah dua pilihan warna, kita bisa tambahkan lagi dengan pilihan warna yang lainnya. Tapi tetap fokus kepada warna hijau yang kita mau targetkan. Nah, kita bisa lakukan itu berulang-ulang. Misalnya beberapa kali atau beberapa hari sampai anaknya betul-betul bisa menyamakan secara konsisten. Nah, tahap yang kedua. Sini duduk. Ayo kita lanjut lagi belajarnya. Nah, setelah anak bisa menyamakan, maka yang berikutnya adalah mengidentifikasi atau mengenal. Kita bisa berikan dua pilihan warna yang tadi, hijau dan biru. Lalu sini Sen, duduk Sen. Kita minta anak untuk mengambil, bisa tunjuk, bisa pegang, bisa. Sen, miring-miring. Sini Nang, kamu duduk. Oke. Sini. Ambil warna hijau. Ambil. Yeay, betul. Jangan lupa setiap kali anak merespon dengan benar, maka berikanlah dia reinforcement, penguatan dalam bentuk reward. Rewardnya bisa bentuk reward verbal, misalnya ucapan hore, berhasil, kamu pintar.
Kalau misalnya anak salah mengambil, contoh ya Sid, ambil yang lain ya, ambil yang warna biru, oke? Oke, pura-pura aja, oke? Ambil warna hijau. Tidak, kita ulangi lagi. Ambil warna hijau. Benar. Jadi jika anak merespon dengan salah atau mengambil warna yang salah, maka kita berikan punishment. Punishment itu bukan berarti hukuman ya dalam bentuk fisik, tapi bisa juga berupa kata-kata tidak yang netral, bukan nada tinggi atau nada marah, untuk anak memahami bahwa yang dia lakukan responnya itu tidak tepat. Begitu. Kita bisa ulangi 2 kali. Tanpa dibantu, kita coba lagi. Setelah yang 2 kali dia tetap tidak bisa, maka yang ketiga baru kita berikan bantuan. Pilih yang benar seperti apa. Tunggu nak. Nah, berikutnya yang ketiga tahapannya adalah menyebutkan. Kalau anak sudah bisa diulang-ulang untuk mengambil warna dengan konsisten, maka yang berikutnya adalah menyebutkan. Cek, lihat warna apa ini? Hitam. Betul. Ini buat kamu. Oke. Kalau anak sudah bisa merespon dengan benar, artinya anak sudah benar-benar mengingat dan memahami bahwa warna hijau itu seperti yang kita maksud. Nah, jadi ketika anak sudah bisa menjawab dengan benar, berikan batasan waktu ya. Kalau anak belum bisa menjawab atau menunggu lebih dari 5 detik belum jawab-jawab juga, maka artinya anak belum benar-benar bisa menjawab. Kita ulangi kembali instruksinya seperti yang tadi saya sampaikan. Kita coba 2 kali, ketika yang ketiga kali langsung berikan bantuan. Oke. Nah, cara itu yang akan kita lakukan dengan materi-materi yang lainnya. Misalnya, selama 2 hari atau 1 hari kita fokus kepada warna hijau terlebih dahulu. Maka besoknya setelah anak benar-benar bisa menyebutkan, kita ganti dengan warna biru atau warna kuning begitu. Nah, demikian juga dengan angka. Kita ajari anak angka. Kadang anak kebanyakan ngajarinnya itu kan di berurutan ya. 1, 2, 3 sampai 10. Anak hanya menghafal. Betul kan? Anak cuma menghafal tapi nggak bisa hitung. Oke, kalau memang mau seperti itu tidak apa-apa, sambil misalnya saat lagi bernyanyi, saat menonton video atau lagi bermain, beraktivitas. Tapi kalau bisa kita juga lakukan teknik yang tadi kita pelajari. Jadi kita pilih satu angka, iya, sebagai fokus, lalu kita ulang-ulangi itu selama beberapa kali pelatihan sampai anak benar-benar hafal dan ingat. Lalu kita konversikan juga dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya seperti ini, dia lagi pakai baju, atau misalnya dia mau pakai baju, kita berikan pilihan warna. Kamu mau pakai baju warna apa? Hijau atau biru? Nah, misalnya saat belajar huruf, bukan hanya di buku, tapi kita juga bisa bawa anak jalan-jalan, lalu kita lihat sekeliling ada tulisan kata-kata atau logo-logo pada tempat. Kita bisa tanyakan, coba warna atau huruf apa yang ada di sana, atau coba cari ada huruf A tidak. Jadi seperti itu yang bisa kita terapkan. Kalau misalnya kita langsung ajari anak belajar membaca, misalnya ya, ini huruf apa? Ini huruf apa? Ini sama ini jadi apa? Itu kan metode konvensional. Kalau metode seperti itu bentuknya berbeda. Ketika kita mengeja vokal atau abjad lalu digabungkan menjadi suku kata, foniknya itu kan beda, lalu digabungkan lagi menjadi kata, dan tidak ada maknanya kalau misalnya satu huruf seperti itu. Tapi untuk pengenalan huruf, teknik yang tadi saya sampaikan bisa dipakai. Ketika teknik untuk belajar membaca, maka kita bisa langsung berikan kata-kata atau suku kata, sehingga anak lebih mudah mengingatnya karena ada gambar benda atau objek yang dia ingat dalam memorinya dia ketika kata itu diucapkan. Oke, mudah kan caranya? Jadi setelah ini Mam, kalau anak belum hafal-hafal juga warna atau angka atau meskipun sudah diajari berulang-ulang dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Indonesia, mungkin caranya di-drill terlalu banyak dalam satu waktu, dan itu akan membuat anak kebingungan. Solusinya adalah berikan bertahap, fokus kepada satu target, 1 hari atau 3 hari tergantung kemampuan anak. Aku tahu.
lalu berikan distraksi beberapa kali atau tingkat kesulitan yang lebih tinggi untuk memastikan anak tetap konsisten. Setelah itu barulah masuk ke target materi berikutnya. Tidak lama kok, paling sebulan 2 bulan anak pasti bisa semuanya. Daripada kita berikan semuanya secara keseluruhan lalu kita paksakan untuk anak hafal selama 1 bulan. Kayaknya terlalu berat ya buat anak-anak kita. Jadi yang paling utama adalah kita coba buat suasana belajar yang menyenangkan dan kita sampaikan dengan kata-kata yang positif sehingga anak termotivasi untuk terus belajar tanpa merasa terbebani. Oke? Selamat mencoba ya, Mam. Dah. Cek.